Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uun Uripah. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajer, pengertian, fungsi, tugas, peran, dan juga level manajer, serta saya akan memberikan sebuah ilustrasi, semisalnya saya seorang manajer, bagaimana saya menghadapi karyawan yang tidak kompetitif. Baik, sebelumnya kita lihat apa sih itu manajer. Nah, manajer ini merupakan seseorang atau individu yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi atau tim kerja. Nah, manajer ini juga bertanggung jawab nih dalam pengumpulan, pengambilan keputusan strategis, perencanaan, pengawasan, dan juga evaluasi kinerja. Nah, nggak cuma itu, manajer juga memiliki peran penting nih dalam memimpin dan juga memotivasi anggota tim untuk bekerja efektif dan juga efisien. Hmm. Nah, terus selanjutnya, nah dalam hmm, nah, pengertian manajer dari para ahli nih. Nah, menurut Kimball and Kimball dalam the Principle of Management, dia menjelaskan bahwasanya seorang manajer itu harus seorang manajer itu memiliki fungsi dan juga tugas dalam mengatur sebuah perusahaan dalam hal pembiayaan, penyediaan, dan pengaturan seluruh peralatan dan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, menurut Peter Drucker, manajer ini merupakan seseorang yang mempunyai tanggung jawab dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan juga mengendalikan pekerjaan orang lain di dalam organisasi. Khususnya kita bahas apa sih itu perbedaan manajer sama pemimpin gitu kan. Nah, manajer ini merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab operasional dan juga tugas sehari-hari nih yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan juga pengendalian. Nah, selain itu juga manajer ini berfokus pada pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola orang, proses, dan juga sumber daya finansial. Nah, mereka ini seringkali memiliki otoritas formal dan kekuasaan merupakan struktur organisasi perusahaan. Nah, sedangkan perbedaannya dengan pemimpin ini, pemimpin merupakan seseorang yang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Eh, Mereka memiliki visi. Nah, mereka ini memiliki visi dan yang jelas gitu kan, kemampuan untuk menginspirasi dan juga mampu mengarahkan orang orang lain menuju hasil yang diinginkan. Nah, pemimpin ini nggak selalu memiliki otoritas formal ya gitu kan, namun mereka juga memiliki keterampilan interpersonal yang kuat, kepercayaan dari tim, dan juga kemampuan untuk membangun hubungan yang baik. Nah, seorang leader juga dapat membimbing, melatih, dan mengembangkan anggota tim gitu kan, maka mereka akan mendapatkan untuk mencapai potensi penuh mereka. Hmm. Terus apa aja sih tugas dari manajer ini? Nah, tugas dari manajer itu adalah perencanaan, pengawasan, pengaturan, evaluasi, dan juga kepemimpinan.
gitu kan. Jadi ini dari perencanaan ini manajer bertanggung jawab untuk merencanakan kegiatan dan juga tujuan perusahaan. Dalam pengawasan ini sebagai pengawas, mereka harus mengawasi kinerja karyawan dan memastikan bahwasannya pekerjaan karyawan dilakukan dengan sesuai dengan standar yang diterapkan. Terus pengaturan nih, mereka juga mengatur sumber daya yang tersedia, tenaga kerja, waktu, peralatan untuk menjalankan tugas untuk mencapai tujuan perusahaan. Terus yang selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, tugasnya meliputi evaluasi dan masa kerja dan juga mencocokkan nih pencapaian dengan tujuan yang ditetapkan. Terus kemudian kepemimpinan. Nah, sebagai seorang pemimpin ini, manajer nih harus mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi tim kerja. Apa, apa sih gitu kan peran seorang manajer itu? Yang pertama itu peran antar pribadi. Peran ini melibatkan hubungan manajer dengan orang lain dan tanggung jawabnya terhadap mereka. Nah, sebagai figur panutan, manajer ini harus menjadi teladan nih bagi atasan, tim yang bekerja di bawahnya, dan juga pihak di luar perusahaan. Terus juga tugas manajer juga sebagai peran karena peran manajer ini sebagai penyebar dan pemantau berbagai informasi dan menjadi juru bicara kepada para karyawan. Sebagai penyebar informasi, mereka juga harus memastikan nih bahwa informasi itu relevan dan juga penting nih untuk diteruskan dengan jelas kepada tim dan juga pihak yang terkait. Terus selanjutnya yaitu peran pengambilan keputusan. Nah, peran ini menunjukkan nih bahwa manajer ini bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan juga pengaturan sumber daya. Terus apa aja sih bidang manajer ini gitu kan. Jadi ada berbagai macam bidang manajer, ada yang manajer sumber daya manusia. Nah, tugas dari manajer sumber daya manusia ini yang membuat strategi gitu dan juga mengawasi proses perekrutan, penerimaan dan juga pelatihan karyawan. Mereka juga ini bertanggung jawab nih dalam mengevaluasi kinerja karyawan serta menentukan kompensasi yang tepat bagi mereka. Terus selanjutnya itu adalah manajer operasi. Nah, manajer operasi ini bertanggung jawab dalam memastikan semua kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan baik. Nah, mereka ini memonitor dan juga mengelola proses produksi barang dan jasa sesuai dengan target dan waktu yang telah ditentukan. Terus yang selanjutnya yaitu adalah manajer keuangan. Nah, manajer keuangan ini bertanggung jawab untuk merencanakan dan juga mengawasi fungsi keuangan akuntansi sebuah perusahaan. Nah, ya, tugasnya itu mencakup pengelolaan sumber daya keuangan, perencanaan anggaran, analisis keuangan, dan juga pelaporan keuangan. Terus bidang manajer selanjutnya yaitu manajer pemasaran. Nah, tugasnya itu meliputi pengembangan produk, penetapan harga, promosi, distribusi barang, dan juga distribusi jasa yang diproduksi oleh sebuah perusahaan. Nah, mereka ini bertanggung jawab untuk memastikan produk dan layanan perusahaan ini bisa dikenal dan juga diminati di pasar. Nah, terus bidang manajer selanjutnya yaitu manajer dalam bidang lainnya. Nah, contohnya yaitu seperti manajer humas, manajer R&D, dan juga yang lainnya. Nah, tugas-tugas mereka ini tergantung kepada kebutuhan dan juga spesifikasi dari bidang tersebut. Terus juga selanjutnya ada manajer sumber daya. Terus di sini juga saya akan membahas nih, saya em, tokoh-tokoh manajer yang sukses nih di Indonesia. Maksudnya orang-orang
manajer yang sukses di Indonesia. Yang pertama ada Randi Kartadinata. Ya, beliau merupakan salah satu pendiri startup kuliner Mangkoku, berhasilkan mengembangkan bisnis hingga memiliki banyak cabang. Terus ada Andre Sulistyo, merupakan CEO Gojek yang kemudian menjadi CEO GoTo, yang berhasil membawa GoTo menjadi perusahaan besar dengan valuasi tinggi. Terus ada Amanda atau Amanda Chole gitu ya, yang merupakan pendiri Sayur Box, di mana beliau ini berfokus dalam membantu petani untuk menyediakan sayuran segar langsung dari petani ke konsumen. Terus ada Joseph Bataona, beliau merupakan HR Director di Indofood CBP Makmur gitu kan. Beliau dikenal ini karena membangun loyalitas karyawan melalui manajemen HR yang efektif. Terus selanjutnya kita akan mengenal nih tokoh manajer sukses yang di dunia internasional gitu kan. Mungkin ini nama-nama yang tidak asingnya gitu bagi kita gitu. Kita sudah pernah melihat ataupun mendengarnya gitu kan. Seperti ya Bill Gates. Nah, Bill Gates ini kan merupakan seorang pendiri Microsoft ya gitu kan. Beliau ini dikenal karena visinya dalam memimpin perusahaan nih hingga mendunia dan kegiatan filantropisnya. Juga kemudian ada Elon Musk, pendiri SpaceX dan juga Tesla. Beliau ini dikenal karena visi ambisiusnya dalam bidang eksplorasi luar angkasa dan juga teknologi ramah lingkungan. Yang kemudian selanjutnya itu adalah Steve Jobs, merupakan beliau ini merupakan pendiri Apple gitu kan. Beliau ini dikenal karena gaya kepemimpinannya yang unik serta inovasinya dalam produk teknologi. Yang selanjutnya ada Warren Buffett, merupakan CEO dari Berkshire Hathaway. Beliau dikenal karena kemampuannya dalam mengelola investasi dan juga membangun tim yang hebat. Bagaimana sih karakteristik dari seseorang manajer yang sukses itu gitu kan? Di sini ada beberapa poin ya. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu bidang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini menilai bagaimana kemampuan menginspirasi, memotivasi, dan juga membimbing tim. Terus juga dalam pengambilan keputusan nih, bagaimana manajer ini harus mampu membuat keputusan yang tepat dan juga efektif dalam berbagai situasi gitu kan. Terus kemudian komunikasi. Nah, seorang manajer ini harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan juga efektif, baik secara lisan maupun juga secara tulisan. Manajer juga nih harus mudah beradaptasi nih dengan perubahan dan juga tantangan yang baru. Manajer juga harus inovasi gitu kan, harus ya bisa terus menciptakan ide-ide yang baru dan juga solusi kreatif untuk masalah-masalah yang ada. Terus berorientasi pada hasil nih, yang mana manajer ini harus bisa fokus nih pada tujuan dan juga memberikan hasil yang optimal. Terus yang selanjutnya karakteristik dari seorang manajer ini juga harus pendelegasinya gitu kan. Yang mana manajer ini harus mendelegasikan tugas-tugasnya dengan efektif dan juga memberdayakan anggota tim. Terus selanjutnya itu adalah manajer ini yang sukses ini harus mempunyai keterampilan yang interpersonal gitu kan. Yang mana manajer ini harus mampu membangun hubungan yang baik dengan semua anggota tim. Terus karakteristik selanjutnya yaitu adalah berpikir strategis. Nah, manajer ini harus mampu merencanakan dan juga bisa melaksanakan strategi dalam jangka panjang. Terus juga manajer ini ya harus punya kemampuan untuk memotivasi gitu kan, untuk memotivasi anggota tim lainnya yang untuk bisa menjadi tim yang baik.
Nah, baik, di sini ya saya akan mensimulasi nih ya, maksudnya di sini saya akan coba eh, membayangkan bahwa saya ini adalah seorang manajer gitu kan. Dan bagaimana saya ini seorang manajer, tapi saya ini eh, lagi ada karyawan nih yang nggak sesuai dengan kompetensi. Maka apa sih yang harus saya lakukan dan supaya ya karyawan ini yang bisa semangat lagi gitu, maksudnya menjadi ya karyawan yang lebih berkompetensi gitu. Ya memang nih ya dalam dunia kerja itu nggak selalu semua karyawan itu menunjukin kinerja yang sesuai dengan harapan gitu kan. Nah, ya makanya ya betul, maksudnya ya saya akan membahas gitu kan skenario kinerja karyawan gitu yang agak sesuai dengan kompetensi. Nah, apa sih langkah pertama yang akan saya lakukan adalah ketika saya mempunyai karyawan yang tidak sesuai dengan kompetitif, ya saya akan mengidentifikasi masalahnya dulu nih. Saya akan panggil individu tersebut yang bersangkutan gitu, apa yang terjadi gitu kan. Terus ya saya tujuannya mengidentifikasi masalah ini terhadap karyawan yang kurang kompetitif ini ya bukan untuk menyalahkan gitu kan, tapi ya mencari akar masalah dan juga ya bagaimana kita bisa untuk mencari jalan keluarnya gitu kan. Nah, mungkin yang akan ya contoh aja ya di sini saya punya karyawan namanya Andi nih. Andi ini ya apa sih? Dia ya kurang kompetitif lah kayak gitu. Bukan kurang kurang baik gitu maksudnya. Nah, terus beberapa hal yang akan saya gali itu ya apakah nih Andi ini punya kendala nih dengan kepribadiannya, dengan pribadi maksudnya apakah ya Andi ini lagi punya masalah nih dengan masalah pribadi gitu kan. Nah, terus apakah si Andi ini juga merasa kurang dukungan atau pelatihan gitu. Terus juga saya akan menanyakan apakah dia merasa bahwa beban kerjanya terlalu berat gitu atau apakah dia memahami tuh gitu tujuan dan target kerja yang sebenarnya gitu. Nah, ternyata setelah saya identifikasi masalah kayak gitu kan kepada Andi, nah ternyata Andi ini merasa mengalami kesulitan nih dalam mengikuti perkembangan teknologi baru nih di perusahaan kami gitu kan. Dan oleh karena itu si Andi ini merasa kurang percaya diri gitu kan di saat harus membuat laporan analisis kompleks. Terus langkah selanjutnya itu monitoring. Nah, setelah saya identifikasi masalah gitu, terus diketemukan masalahnya ya bahwasanya dia kurang mengikuti ya, dia kurang dia kesulitan dalam mengikuti hasil perkembangan teknologi baru gitu yang ada di perusahaan. Ya setelah itu tuh saya monitoring gitu. Nah, selama 2 sampai 3 bulan ke depan nih saya terus memantau perkembangan Andi nih. Saya mulai ngecek berkala gitu kan dan juga review setiap kinerja mingguan. Nah, setiap pencapaian apapun gitu kan, sekecil apapun itu saya akan selalu mengapresiasi gitu untuk membangun semangatnya. Jika memang ada hambatan gitu kan, ya saya akan berdiskusi gitu, saya akan membahas gitu dan bagaimana menyesuaikan materi strateginya gitu kan. Tapi setelah saya lakukan itu ya akhirnya perlahan tapi pasti eh, kinerja Andi ini udah mulai membaik gitu kan. Ya sekarang menjadi lebih percaya diri gitu. Pekerjaannya lebih akurat dan juga dia bisa tepat waktu. Terus setelah identifikasi masalah, melakukan monitoring, saya juga akan bikin roadmap pengembangan karyawan gitu kan. Ya setelah ya akhirnya kita mudah mengetahui akar permasalahannya gitu kan. Saya dan Andi ini
menyepakati untuk menyusun rencana pengembangan bersama gitu. Ya seperti pelatihan teknis, saya mendaftarkan Andi dalam pelatihan singkat tentang tools analisis terbaru. Juga memberikan coaching mingguan, memberikan mentoring rutin setiap minggunya untuk memberikan umpan balik dan juga motivasi. Terus juga kita bikin roadmap target kecil dan juga realistis gitu kan, bagaimana supaya kita menetapkan sasaran mingguan yang lebih mudah dicapai gitu kan, supaya Andi ini bisa bangkit percaya dirinya. Terus selanjutnya itu pendampingan rekan kerja. Nah, saya akan memasangkan Andi ini dengan rekan kerja senior untuk bisa untuk bisa berkolaborasi dan juga pembelajaran bersama. Nah ya, jadi kita setelah kita mengetahui ya pengertian manajer gitu kan, terus apa sih perannya gitu, terus ada beberapa level manajer kayak gitu kan, terus ya ya perannya itu seperti apa, terus bagaimana sih karakteristik seorang manajer yang baik itu gitu kan. Jadi emang manajer kan bukan, ini mah harus membersamai para karyawannya untuk memecahkan masalah gitu kan. Terlepas dari emang semua peran-perannya gitu sebagai manajer seperti itu. Nah, di sini ya sebagai miring kesimpulannya gitu kan. Ya, sebagai manajer itu tugas kita bukan cuma mengevaluasi kinerja gitu kan, tapi juga bagaimana kita bisa membantu karyawan untuk bisa lebih berkembang. Nah, menghadapi karyawan yang dengan kinerja di bawah standar ya, emang pastinya membutuhkan empati gitu kan, membutuhkan komunikasi yang terbuka dan juga rencana aksi yang realistis. Nah, dengan pendekatan yang tepat ini, setiap karyawan itu ya pasti ya memiliki potensi untuk bisa bangkit dan juga kembali memberikan kontribusi terbaiknya bagi organisasi. Ya, jadi emang kita seorang manajer ini ya nggak bisa misalkan kita melihat salah satu karyawan kita yang kurang kinerjanya kurang baik gitu. Kita nggak apa sih, nggak boleh gitu langsung udah kamu saya pecat gitu, saya ini kita nggak bisa gitu kan. Sebagai manajer itu kita nggak bisa kayak langsung mengambil keputusan secara sepihak kayak gitu kan. Kita harus dekati dulu, identifikasi dulu, kita ajak ngobrol nih karyawan yang mungkin sedang bermasalah atau yang memang ya lagi stuck kayak gitu kan. Jadi ya supaya kita ya tahu, setelah kita tahu akar permasalahannya, kita juga bisa memberikan masukan terus supaya ya karyawan ini tuh bisa lebih semangat lagi gitu dalam bekerja gitu. Jadi ya intinya punya semangat hidup lagi yang baru gitu, baik secara dalam pekerjaan maupun juga secara kehidupan pribadinya seperti itu. Baik, mungkin itu aja gitu kan dari sedikit pemaparan materi saya mengenai ya kayak seorang manajer dan juga hmm, saya membayangkan diri saya ini sebagai seorang manajer, bagaimana saya menghadapi karyawan yang sedang ada masalah problem gitu lah ya. Baik, itu aja pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.